Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian, sobat-sobat semua sebangsa dan setanah air. Pada konten kali ini saya akan mencoba menarasikan lewat sebuah syair yang saya beri judul Revolusi Pribumi, Revolusi Ibu Pertiwi. Mengapa revolusi pribumi ini saya angkat? Di dalam sebuah syair, karena saya melihat mungkin 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu, gelombang kesadaran rakyat, gelombang kesadaran pribumi, gelombang kesadaran warga negara Indonesia untuk bersama-sama memajukan bangsa ini tampaknya semakin mengkristal dan terus menggelembung. Ada kesadaran yang begitu luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan narasi singkat saya, kemudian nanti saya akan lanjutkan tentunya dengan pembacaan syair, insyaallah berkenaan dengan revolusi pribumi ini, revolusi Ibu Pertiwi. Saya berharap kepada saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian sebangsa dan setanah air untuk ikut mensubscribe, like, komen, dan sharing tentunya kepada sesama anak bangsa. Revolusi pribumi ini, istilah ini pertama kali diangkat atau kembali diangkat oleh gubernur terpilih. Ketika itu beliau terpilih di DKI, Gubernur Jakarta yaitu Anies Baswedan. Beliau menyinggung tentang kesadaran pribumi. Beliau mengangkat harkat nama pribumi ini untuk memantik kesadaran, bukan untuk mengklasifikasi warga negara, bukan untuk mengkotak-kotak bangsa ini menjadi seperti yang pernah dilakukan oleh Belanda, membagi bangsa kita ini dalam 3 kelompok. Kelompok Eropa, kelompok Timur Asing, dan kelompok pribumi. Ini tujuannya memecah belah. Tetapi Anies mengangkat istilah pribumi ini tidak lain saya melihat, dan itu tetap disuarakan, dan saya pun tetap menyuarakan istilah pribumi ini dalam konteks undang-undang yang telah diberlakukan pada tahun 1998 kalau tidak salah, bahwa undang-undang ini tidak lagi memberlakukan istilah pribumi dan non-pribumi. Jadi tidak ada lagi pada warga negara itu istilah pribumi atau non-pribumi. Seluruh warga negara Indonesia maka dia masuk dalam lingkup pribumi. Tidak ada lagi penjabaran bahwa keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India dia menjadi non-pribumi. Itu tidak ada. Undang-undang telah melarang melalui Kepres saat itu memberlakukan bahwa istilah pribumi dan non-pribumi sudah tidak diberlakukan atau dihentikan. Nah, kita mengambil istilah pribumi ini menjadi keseluruhan warga negara Indonesia adalah pribumi. Tujuannya apa menyuarakan kembali istilah pribumi? Tujuannya tidak lain, untuk memantik kesadaran kita semua sebagai warga negara bangsa Indonesia, mengingat perjuangan leluhur-leluhur kita, bahwa kita adalah pribumi yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang memperjuangkan harkat martabat anak negeri untuk melawan penjajahan.
Singkat cerita, di dalam perjalanan kita memperoleh kemerdekaan, kemudian di dalam kemerdekaan dicetuskanlah ideologi Pancasila sebagai ideologi yang kita sepakati bersama dan memang lahir dari jiwa pertiwi bangsa Indonesia. Lahir dari seluruh agama, lahir dari seluruh budaya kita. Ini ideologi Pancasila. Kemudian dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai aturan main kita bersama. Namun di dalam perjalanan butir-butir Pancasila, ya, butir-butir Pancasila di dalam pergantian pemerintahan tidak berjalan dengan elok, tidak berjalan sebagai mestinya. Apalagi butir kelima dari ideologi Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jauh panggang, jauh dari cita-cita luhur bangsa, cita-cita para pendiri bangsa, atau cita-cita Ibu Pertiwi yang selalu kita kenang. Selalu kita ingat bagaimana negeri ini diperjuangkan dengan harta dan darah. Pribumi kita angkat. Ada gelombang kesadaran saat ini di tengah-tengah masyarakat kita. Gelombang kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia, baik di perkotaan maupun di perdesaan, yang menginginkan perubahan yang nyata di dalam negeri ini. Perubahan yang betul-betul menyentuh seluruh rakyat Indonesia. Gelombang kesadaran ini saya lihat semakin hari semakin mengkristal. Dan sepertinya perlu dicatat baik-baik bahwa gelombang revolusi atau revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi yang saya maksud sama sekali bukan revolusi fisik. Sama sekali bukan revolusi fisik, tapi revolusi kesadaran nurani, revolusi kesadaran berbangsa, revolusi kesadaran berjalan di jalur konstitusi. Dan anak negeri saat ini saya melihat mereka tengah menyusun gelombang revolusi pribumi menuju tahun 2024. Saya melihat gelombang revolusi pribumi ini ada di 2024, yaitu pada saat nanti pergantian kepemimpinan Indonesia, gelombang revolusi pribumi ini akan begitu nyata, begitu gegap gempita. Kesadaran rakyat pribumi untuk merubah nasib bangsa ini, yaitu dengan cara memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berakar kepada masyarakat, yang memperjuangkan kepentingan seluruh warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak bekerja sama dengan para oligarki yang menekan, yang merampas atau merampok kekayaan negeri, mengelola seluruh tambang-tambang anak negeri, kemudian bangsa ini, warga negara ini, rakyat ini tetap terpuruk di dalam kehidupan yang tidak menentu sepanjang hari. Ini mungkin inti dari apa yang ingin saya sampaikan nanti dalam syair revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi. Insyaallah sebentar lagi saya akan membacakan syair revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi, untuk kita keluar bersama-sama menegakkan konstitusi dan mempersiapkan gelombang revolusi pribumi di dalam memilih kepemimpinan negara Republik Indonesia pada kepemimpinan yang ke-8 yang kita harapkan. Ini adalah kepemimpinan yang benar-benar menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap kepemimpinan di tahun 2024 yang akan kita pilih nanti adalah kepemimpinan yang benar-benar ideologis, Pancasilais, dan Bhinneka Tunggal Ika, merawat seluruh persatuan anak bangsa, sehingga bangsa ini dengan kekayaan alam, anugerah dari Allah yang begitu besar, menjadi bangsa besar, ikut menentukan percaturan dunia. Insya Allah
Salam revolusi pribumi. Bismillah. Salam pribumi. Salam Ibu Pertiwi. Revolusi pribumi. Revolusi Ibu Pertiwi. Karya Gibranowski. Hei Tuan, apakah kau dengar suara resah anak bangsa? Dari gorong-gorong desa dan pedalaman. Apakah kau dengar gelegar suara gaduh mendentum dari lorong-lorong goa dan pegunungan? Ada percik api yang harus dinyalakan, yang tersimpan di dalam jiwa. Ada gelora yang harus digaungkan, yang terpendam di dalam jiwa. Ada geliat Ibu Pertiwi digorong-gorong anak negeri. Ada resah Ibu Pertiwi memantik corong-corong pribumi. Ada senyum Ibu Pertiwi pada gelombang revolusi anak negeri. Revolusi pribumi. Revolusi di jalur konstitusi. Revolusi yang tumbuh kembang dalam energi Ibu Pertiwi. Revolusi nurani. Revolusi Ibu Pertiwi. Hei tuan-tuan, dengarkan suara parau anak negeri. Jerit pilu Ibu Pertiwi seakan tak pernah henti kalian kremasi. Demi kejayaan oligarki, demi dinasti rapuh oligarki. Hei tuan-tuan, kamilah putra-putri NKRI harga mati. Kamilah putra-putri Pancasila harga mati. Buang bualanmu, buang slogan murahmu. NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Tapi kau bangun negeri dalam lumpur oligarki. Rendah tak bermutu, penuh kutu-kutu. Kau cabi anak negeri dalam bingkai rapuh oligarki. Semu tak bermutu, bertungku-tungku penuh tipu-tipu. Bangsa ini kini terbelenggu. Lidahnya keluh, otaknya kau buat beku. Tarian Sambo akan terus berganti baju. Revolusi harus ditegakkan. Kibarkan sang saka di setiap petak tanah. Bak kerumunan kunang-kunang di tengah kegelapan. Nyalakan genderang api di setiap pelosok jiwa. Api revolusi akan terus berkumandang. Di jantung sang saka, di bumi katulistiwa. Revolusi pribumi berkobar dan membara. Dalam kibar megah sang saka, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, revolusi pribumi. Hei tuan-tuan, kembalikan seluruh petak tanah dan tambang pada Ibu Pertiwi. Kembalikan seluruh petak tanah dan tambang pada rakyat pribumi. NKRI adalah milik pribumi, bukan oligarki. NKRI adalah warisan Ibu Pertiwi, bukan oligarki.
revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi, revolusi di jantung konstitusi. Bangkitlah hei putra putri Raja Wali Sakti, kepakkan gelegar sayap-sayapmu. Kokoh paruhmu adalah wibawa bangsa. Di bawah panji sang saka, dalam selendang Bhinneka Tunggal Ika. Bersama gerakan perubahan, merdeka,